Assalamualaikum teman-teman semua ya. Sadar atau tidak sadar, setiap orang mempunyai style atau gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Tentunya ya tidak bisa dipaksakan. Tetapi dalam setiap gaya itu kita akan bisa mendeteksi tipenya seperti apa. Nah, mari kita renungkan ya. Howard itu menampilkan beberapa ya tipe-tipe atau nilai-nilai yang dilaksanakan dalam organisasi atau suatu lembaga oleh seseorang yang menjadi pemimpin. Kira-kira kita atau saudara atau bapak ibu termasuk kepada gaya kepemimpinan yang bagaimana ya. Nah, yang pertama dikenal dengan sistem nilai animistik ya gitu. Animistik seperti apa tuh animistik? Itu adalah kekeluargaan begitu ya. Biasanya menganggap kepada pemimpin itu ya seperti orang tua dalam sebuah keluarga gitu ya. Jadi ini sangat diperhatikan oleh baik ya anak buah itu oleh pemimpin itu ketika menjalankan kepemimpinannya ya secara tradisional. Jadi si pemimpin itu selalu mengutamakan kepentingan kelompok ya. Dan biasanya dia mengatakan ibu itu atau ayah atau bapak aing ya, itu seperti KDM itu ya. Nah, manusia dimotivasi dengan rasa memiliki. Kita punya rasa memiliki kepada pemimpin itu seperti kepada ayah sendiri itu ya, seperti kepada keluarga. Yang kedua ada egosentris. Egosentris itu otoriter ya. Jadi si pemimpin itu sangat mempunyai kekuasaan gitu, dan dia sangat bertanggung jawab gitu. Apa yang diperbuat dalam organisasi itu ya selalu di bawah kepemimpinan atau kekuasaannya. Nah, kekuasaan itulah yang bersaing gitu ya. Dan di sini adanya rasa hormat. Kalau tadi rasa sayang, rasa memiliki ya, kalau dalam kepemimpinan animistik tuh ya, atau kekeluargaan atau tradisional. Kalau otokratis atau egosentrik itu adanya rasa hormat. Jadi harus berbuat baik ya di depan bos. Jangan macam-macam itu. Hati-hati ya kalau menemui pemimpin tipe egosentrik. Anda harus mempunyai rasa hormat itu. Beda kalau yang tadi itu seperti pada orang tua itu. Kemudian yang ketiga ada rasa atau birokratis atau absolut. Nah, seperti apa absolut? Jadi setiap orang itu harus mengikuti aturan ya yang ditetapkan secara adil ya untuk menjaga kebersamaan atau ketertiban. Jadi di sini ada aturan ya. Jadi si pemimpin itu membuat suatu tata tertib atau aturan payung hukum gitu ya. Dan di sini peluang untuk menjalankan kewajiban ya dengan pengorbanan dan harga diri. Jadi harus disiplin di sini itu ya. Karena ada aturan, maka tipe kepemimpinan seperti ini ya mengharuskan anggotanya untuk disiplin ya, taat ya kepada aturan itu yang disepakati. Kemudian ada yang ekonomis. Aduh, itu sangat ekonomis sekali gitu ya. Jadi dalam atau disebut juga multiplistik ya itu ya. Orangnya itu sangat semangat, inovatif gitu ya. Jadi diperhitungkan efisien, efektif gitu. Terus memperbaiki kinerja ya, menemukan praktik-praktik yang baik, menyebarluaskan praktik tersebut. Jadi pemimpin tipe seperti ini selalu mencari perubahan-perubahan atau inovasi-inovasi. Jadi dia itu ingin memberikan perubahan kepada anak buahnya. Kalau dia itu selalu punya target harus lebih baik ya, punya inovasi terbaru kepada anak buah dari pemimpin terdahulu itu ya. Dan di sini ditunjukkan dengan berbagai prestasi. Jadi pemimpin itu memperlihatkan prestasi ya dan mendorong anak buahnya pun untuk berprestasi. Jadi prestasi ya di sini. Ada pula yang relativistik gitu ya. Apa itu relativistik? Howard itu mengatakan itu adalah yang seorang pemimpin bernilai sosial. Jadi di sini tim menentukan atau mengembangkan kesetaraan ya potensi manusia. Di pengambilan keputusan itu dilakukan dengan
membangun konsensus ya, ada pengakuan dan dukungan itu ya dari individu ya untuk atau kepada individu untuk berkembang. Nah, kalau di sini itu pemimpin memberikan kesempatan kepada anak buahnya untuk berkembang. Jadi keilmuannya bukan untuk dia saja, tetapi mengajak gitu ya, kepada anak buahnya harus seperti dia gitu ya. Jadi di sini komunitas ya, tipenya itu komunitas. Jadi di sini dalam kelompok itu ada hak asasi, martabat, kesetaraan gitu ya. Jadi di sini adanya tuntutan kepada anak buahnya itu untuk berkembang gitu ya. Jadi si pemimpin itu selain membuat menunjukkan dianya berhasil atau punya potensi, dia pun mengajak kepada anak buahnya harus berkembang gitu. Itu diajari oleh sang pemimpin itu. Kemudian sistemik, apa sistemik? Sistemik jadi jaringan yang berbasis kompetensi ya. Jadi di sini ya rumusannya yaitu gaya dan solusi berbeda dengan yang dijalankan ya untuk bisa bekerja. Jadi di sini ada kebebasan gitu kepada anak buahnya. Silakan kamu mau berprestasi, mau cepat, mau lambat. Jadi kalau yang cepat ya berprestasi atau bagus kinerjanya, maka dia sering berikan reward itu. Rewardnya baik berupa uang misalnya. Yang hadir tidak pernah kesiangan, maka dinaikkan upahnya. Yang sering kesiangan, maka dipotong gajinya atau uang makannya. Itu sistem sistemik gitu ya. Sistem sistemik gitu. Nah, kemudian ada pula sistem yang terakhir itu sistem holistik ya. Seperti apa itu sistem holistik itu? Ya, ini global ya. Jadi mengambil pandangan hidup secara global dan mendunia. Jadi ini seorang pemimpin yang cerdas biasanya. Jadi selalu mengikuti era globalisasi. Biasanya pemimpin ini selalu tanggap terhadap perubahan dunia ya. Jadi bukan level nasional lagi, sudah melihat kepada level dunia. Nah, itu. Jadi pemimpin seperti ini biasanya memberikan kesempatan kepada anak buahnya itu untuk bersaing secara global dan siap pula menerima tenaga kerja ataupun partner kerja dari luar gitu untuk pemimpin yang bersifat holistik gitu. Nah, jadi di sini kesatuan ya, prinsipnya kesatuan menjadi bagian dari jaringan global ya untuk mencari solusi permasalahan yang universal. Pemimpin seperti ini biasanya lebih cerdas. Oke, itu ya Howard itu menyatakan nilai-nilai kepemimpinan seseorang. Nah, dari penjelasan tadi coba renungkan. Pimpinan Anda atau pemimpin Anda di perusahaan atau lembaga termasuk jenis seperti apa? Apakah tradisional gitu ya? Atau dikatakan tadi animistik gitu ya? Ataukah egosentrik, ataukah absolutis, ataukah multiplistik ya, ataukah relativistik, ataukah sistemik, dan apakah holistik gitu, globalisasi gitu, global gitu. Baik, silakan selamat menilai pemimpin Anda, ataupun kalau Anda sebagai pemimpin renungkan kira-kira Anda termasuk pemimpin tipe yang mana. Oke, semoga ya dengan mengenal tipe-tipe ini semakin semangat sebagai pemimpin lembaga maupun pemimpin dalam suatu institusi, dan semoga lebih meningkatkan kinerja. Sukses buat semua. Makasih.